seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, Nusantara Kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik. Bersama saya, Puri Anindita, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Nelayan di Pandeglang berhenti melaut di tengah cuaca ekstrim. Upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2025 naik 6,5%. ...1.800 warga korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kebayoran, Jakarta Pusat akan direlokasi ke rumah susun. Skuad Garuda optimis meraih 3 poin saat bertemu Laos di laga kedua Grup B Piala AFF 2024. Hujan deras yang mengguyur wilayah Arjosari sejak Selasa kemarin menyebabkan rumah warga rusak akibat tanah longsor. Salah satunya rumah warga di Dusun Wodosari yang sebagian temboknya terkubur tanah longsor. Anggota kepolisian sektor Arjosari bersama dengan TNI dan Satpol PP Pacitan membantu membersihkan material longsor dengan peralatan seadanya. Hingga kini petugas bersama dengan warga masih berupaya membersihkan sisa material longsor. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada mengingat intensitas hujan yang tinggi bisa memicu longsor susulan. Waktu kejadian itu baru masih gerimis, belum hujan lebat lagi. Tapi sebelumnya deras? Sebelumnya deras ya, lepas itu berhenti, lepas itu hujan lebat lagi. Yang waktu longsornya itu waktu baru gerimis saja. Ada terjadi 10 titik bencana tanah longsor di Kecamatan Arjosari yang menutup jalan maupun menimpa rumah warga penduduk. Pohon beringin berusia puluhan tahun ambruk dan menimpa sebuah mobil serta gedung sekolah yang berada di SMP Negeri 2 Srono, Banyuwangi. Saat kejadian, para siswa sedang melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Pohon tumbang menimpa sejumlah ruangan bangunan sekolah, namun tidak menimbulkan korban. Ruangan yang tertimpa pohon tumbang diantaranya adalah ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha. BPBD Banyuwangi dan anggota TNI Polri berusaha mengevakuasi pohon tumbang, sementara itu kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ada pembeli atau? Ada pembeli lagi makan berdua, terus sama ya ibu sama cucu di situ. Sempat mau nyelamatin sendiri, pas balik lagi lihat pohon udah
nyamperin ke bawah gitu, ke tumbang gitu. Sampai sempat ini ke itu dahan juga. Penanganan karena pohon yang tumbang ini sangat besar, jenisnya caringin dan menimpa dua rumah. Begitupun juga kami tadi segera meminta bantuan ke Dinas Pertamanan dan sini sudah bergabung dengan tim kami di lokasi. Itu sementara. Pak, tadi terlihat ada warung-warung yang rusak gitu, Pak? Rusak hanya sebagian kecil nampaknya karena itu hanya tertimpa dahan-dahan. Jadi untuk pohon yang besar itu ada di tengah jalan. Akibat cuaca ekstrim yang sudah berlangsung selama 1 pekan, para nelayan di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang tidak melaut. Mereka memilih untuk memperbaiki alat tangkap ikan berupa jaring dan membersihkan mesin kapal. Ratusan nelayan di Pantai Teluk, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang tidak melaut sejak sepekan terakhir. Hal itu akibat cuaca ekstrem yang terjadi sejak sepekan terakhir. Cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi menyulitkan nelayan untuk menangkap ikan. Selain itu, resiko keselamatan juga menjadi faktor utama para nelayan. Nelayan memilih untuk beristirahat sambil menunggu cuaca berangsur membaik. Untuk mengisi waktu luang, para nelayan memilih memperbaiki alat tangkap ikan berupa jaring dan membersihkan mesin kapal. Akibatnya, penghasilan para nelayan pun berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali pemasukan. Karena cuaca buruk, ekstrim, ombaknya gede, anginnya sangat kencang sekali. Beresin jahit jaring, ngebetulin kapal yang rusak-rusak, ngebetulin mesin. Harapan kita nelayan itu pemerintah harusnya memberi bantuan. Pas keadaan peceklik begini, ombak, jangan banjir aja yang dikasih bantuan. Nelayan pun kalau pas ombak, kami mengharap bantuan dari pemerintah. Hari Rabu itu datang barat itu nggak melaut sampai sekarang ini. Ya paling beresin jaring gitu. Ya kadang-kadang dapat tutang kalau nelayan mah ya. Ya kadang nungguin dari ini aja dari langgan apa ya kayak kasihan gitu ngasih beras gitu. Nelayan memprediksi kondisi cuaca buruk akan terjadi hingga sebulan ke depan. Selain memperbaiki alat pancing, mereka kerap mencari pekerjaan tambahan, seperti menjadi buruh bangunan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Yusef Kurnia, Jawa Pos TV, Pandeglang, Banten. Kita ke wilayah lain, kebakaran hebat yang melanda pemukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat telah menghanguskan 600 rumah warga di 4 RT. Rabu siang, para korban kebakaran berusaha mengais puing sisa kebakaran dan berharap menemukan barang yang masih bisa dimanfaatkan. 600-an rumah warga di 4 RT di pemukiman padat penduduk wilayah Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ludes terbakar. Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan tersebut, sejumlah warga berusaha mengais puing sisa kebakaran di sekitar rumah mereka. Warga berharap menemukan barang berharga atau barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Selain tempat tinggal sementara, warga berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah setempat, terutama untuk bantuan makanan, susu bayi, pakaian, serta perlengkapan sekolah. Lagi nyari barang-barang yang masih bisa dipakai atau dijual lagi atau yang masih ada sisanya lah gitu. Nanti nggak tahu mau gimananya, belum tahu juga sih, masih shock aja kemarin gitu kejadian ini. Sampingnya ya mungkin lagi nyari barang-barang yang masih berharga ya, masih bisa digunakan atau sekiranya mungkin bisa dijual gitu ya. Ya nyari serpihan-serpihan. Kondisi rumahnya itu habis semua? Kalau untuk kondisi rumah sih udah habis ya, udah habis, nggak ada yang tersisa. Kebakaran hebat yang melanda kawasan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa kemarin dan telah membuat ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran. Kini para korban kebakaran terpaksa mengungsi di sebuah sekolah dasar yang tak jauh dari lokasi kejadian. Faisal Fazri, Jawa Pos TV,
Jakarta. 1.800 jiwa di 7 RT warga korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat akan direlokasi ke rumah susun terdekat sampai rumah mereka dibangun kembali. Saat ini sebagian warga berada di tenda-tenda pengungsian, diantaranya di SDN 09 Kebon Kosong, Masjid Al-Iksan, dan lapangan Yusuf Hamka. Semuanya menjadi katakanlah kewenangan dari pemerintah daerah, kami harus cermati. Kemudian bagaimana treatmentnya? Ada yang memang itu mereka menghuni dengan rumah sendiri, ada yang rumah kontrakan. Saya tadi belum mengambil keputusan, tapi saya mencoba mendiskusikan. Misalnya begini, kalau misalnya ibu dan bapak itu nanti kita relokasi untuk ke rumah susun yang terdekat gimana? Sebagian ada yang menjawab langsung setuju, sebagian masih diam, tapi itu kan masih dalam artian belum keputusan ya, pastinya kita akan verifikasi akan data duga terkait kasus tersebut. Kami tadi juga barusan dihubungi oleh staf Bapak Wapres menanyakan itu, kami akan menindaklanjuti dengan mengkoordinasikannya. Itu bantuan yang diberikan nanti akan berlangsung berapa lama akan diberikan kepada masyarakat? Bantuan pendidikan kami sekarang mengutamakan yang penting dasar, kemudian yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan semuanya, termasuk seragam sebagainya, berapa lama nanti akan termati sesuai dengan kebutuhan. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk meminimalisir api yang terus membesar. Api berkobar hebat di pemukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke pemukiman warga yang diduga melahap puluhan rumah. Sejumlah warga panik menyelamatkan harta benda mereka. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk meminimalisir api yang terus membesar. Otot, sempat ada ledakan nggak Bu atau gimana Bu? Tiba-tiba api aja Bu. Rumah ibu kena, rumah ibu. Libur Nataru Jasa Marga pastikan tidak ada diskon tarif tol. Nusantara Kini segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Anda sering mudah terasa capek, dada terasa sakit, kaki kesemutan dan baal, sering buang air kecil, lemah syahwat, dan menderita luka yang tak kunjung sembuh? Waspadalah, bisa jadi Anda terkena penyakit diabetes. Atasi segera penyakit diabetes Anda sekarang juga. Herbates, herbal diabetes Anda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi secara resmi mengungkapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar Rp5.396.761 atau sebesar 6,5%. PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menyatakan kenaikan UMP Jakarta sebesar 6,5% telah ditandatangani pada hari Rabu 10 Desember 2024. Kenaikan UMP Jakarta diputuskan setelah melakukan rapat secara internal bersama jajaran terkait. Kenaikan UMP Jakarta berdasarkan Permenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun depan dan berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. UMP kita juga mengacu kepada Permenaker yang sudah diterbitkan, yakni Permenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud dengan nilai kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.096.761. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja garis miring buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Ini intinya yang perlu saya tanyakan. Sementara itu, kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.761 atau naik sebesar 6,5% dari UMP sebelumnya disambut baik oleh para pekerja di Jakarta. Mereka menilai kenaikan 6,5% ini cukup realistis untuk memenuhi kebutuhan hidup yang setiap tahunnya semakin meningkat. 5.300.000, wah itu besar Mas. Maksudnya untuk UMP Jakarta sendiri untuk nilai seperti itu ya saya sih senang-senang aja ya. Berarti kan akan berimbas ke banyak sektor ya, dari kementerian maupun dari perusahaan yang swasta juga akan menaikkan gaji-gaji para karyawan ya. Juga gaji-gaji para buruh ya, saya sih senang-senang aja. Tapi apakah gaji itu juga akan ditunjang ataupun didukung dengan fasilitas ataupun ya asuransi pendukungnya ya kita tunggu aja. Tapi kalau dari saya sih senang-senang aja, berarti kan masyarakat Jakarta nggak perlu datang ke Jawa Barat ataupun ke Karawang yang mungkin dikiranya lebih besar dari paling besar lah di negara ini ya kali ya gitu. Kalau saya sih setuju-setuju aja ya, malah seneng gitu kalau UMP naik gitu. Kalau bisa 10% naiknya, jadi biar semuanya kebagian dan jadi naik berapa sekarang ya? 53 ya? 53, ya lumayan lah. Semoga kedepannya bisa lebih naik lagi. Menurut saya sih bagus ya kalau UMP-nya naik, tapi kan karena ada PPN juga naik ya, itu kalau misalkan sudah diperhitungkan dengan baik dan mengingat dengan PPN yang naik juga itu nggak masalah sih kalau misalkan cukup. Cuma kalau sejauh ini dari saya pribadi dengan UMP segitu udah cukup sih. Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, inflasi di Kota Serang terpantau naik. Meningkatnya inflasi ini disebabkan oleh harga kebutuhan pangan dan non-pangan. Jelang Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, jajaran pemerintah Kota Serang bersama unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah berupaya mengendalikan inflasi. Meski inflasi mulai bergerak naik dari 2,25% menjadi 2,29%, namun hal itu masih wajar dan stabil. Pemerintah daerah saat ini terus berupaya menekan kenaikan inflasi agar pada saat Nataru tidak meningkat. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Serang, Imam Rana Hardiana mengatakan harga komoditi pangan disebut cukup dinamis sehingga berdampak terhadap kenaikan inflasi. Untuk menekan kenaikan inflasi, pemerintah daerah telah melakukan operasi pasar murah di beberapa lokasi. Kegiatan high level meeting ini kan kegiatan yang kemudian ini berarti kegiatan yang keempat di triwulan keempat
tempat ini. Kemudian dalam kegiatan ini ada pembahasan dari mulai kondisi terkini populasi Kota Serang, kemudian juga hal-hal krusial yang penting kita perhatikan dan upaya-upaya penanganan yang perlu dilakukan. Harga komoditi pangan di Kota Serang terus bergerak sehingga berpengaruh pada inflasi. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan menggelar kembali operasi pasar murah dengan tujuan agar harga kebutuhan pokok tidak berlambung dan membebani masyarakat. Suhendi, Jawa Post TV, Kota Serang, Banten. Pemerintah tidak memberlakukan diskon tarif jalan tol saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Pertimbangan untuk tidak memberikan diskon tarif jalan tol saat Nataru dikarenakan proyeksi kendaraan yang ada di jalan tol tidak setinggi pada periode libur mudik Lebaran. Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan proyek pelebaran jalan di tol Cipali dan ruas jalan tol lainnya yang totalnya mencapai 120 km telah memakan anggaran tinggi dan membuat Jasa Marga pada periode libur Nataru tidak memberikan diskon tarif jalan tol. Subakti juga menyoroti soal volume kendaraan di jalan tol yang diprediksi menurun dan tidak sepadat kendaraan pada edisi libur mudik Lebaran. Untuk Nataru ini kita tidak memberikan diskon ya, karena untuk biaya fungsional ini juga cukup besar. Di samping itu trafiknya sebenarnya tidak sebanyak kalau Lebaran. Kalau Lebaran biasanya kita pertimbangan Pak Arya memberikan diskon. Jadi dari ATI, kami kan nggak sendiri ya. Kalau misal Jasa Marga memberi itu juga kita biasanya diskusi di ATI. Pasar tol ya, karena untuk memfungsionalkan itu cukup besar. Tadi biaya juga memfungsionalkan itu cukup besar. Jadi ya kita nggak. Sementara itu, Direktur Utama Jasara Harja Rifan Ahmad Purwanto memastikan keamanan seluruh unit bus pariwisata yang akan beroperasi melayani calon wisatawan saat Nataru. Hal ini disampaikan usai meninjau langsung segala aspek pada unit bus pariwisata yang ada di lapangan. Remcek ini memastikan bahwa pemilik bis yang bertanggung jawab, jadi bukan pengemudinya. Dan dipastikan bahwa semua baik rem, oli, semua itu berjalan dengan baik. Ya, dan dipastikan juga tidak asal digunakan. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengguna bis pariwisata ini terhadap kelayaan jam penggunaan dengan pengemudinya. Kebanyakan kecelakaan bis pariwisata ini adalah karena mereka menghindari menginap di satu daerah, maka mereka langsung. Contoh kejadian kecelakaan di Mojokerto waktu itu. Dari Surabaya mereka ke Jogja, ya, menghindari menginap, malamnya langsung pulang ke Surabaya, dan itu kemudian kecelakaanlah terjadi 22 korban. Jadi ini yang memang harus dipastikan gitu, bahwa terutama untuk masyarakat yang menggunakan bis gitu, mintalah kalau memang jalan lebih dari 24 jam atau 2 hari, minta 2 pengemudi. Seandainya hanya 1 pengemudi, pastikan itu adalah. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menggelar kegiatan pemeriksaan armada bus di Terminal Cilengsi Tipe B, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu persatu armada bus diperiksa petugas gabungan. Pemeriksaan dimulai dari cek rem, kondisi ban, alat keselamatan darurat seperti apar, palu pemecah kaca, serta surat-surat kendaraan bus. Dari 18 armada bus yang diperiksa, terdapat 4 armada yang tidak layak jalan dan harus diperbaiki. Kegiatan rem cek ini dilakukan hingga tanggal 13 Desember nanti. Kita ingin memastikan agar kendaraan yang dioperasikan itu layak dan keselamatan serta memberikan kenyamanan bagi penumpang atau yang akan melakukan perjalanan. Untuk pemeriksaan sendiri apa saja Pak yang diperiksa Pak? Item yang diperiksa adalah item-item dasar yang paling utama seperti sistem pengereman, ban, lampu, kemudian juga untuk alat-alat keselamatan darurat seperti apar, kemudian palu. Harga tiket bus di momen Hari Raya Natal dan perayaan Tahun Baru 2025 akan naik secara bertahap. Kenaikan harga tiket bus direncanakan mulai tanggal 12 Desember 2024.
Jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, harga tiket bus untuk rute antar kota antar provinsi di Terminal Tipe A Pondok Cabe Pamulang Kota Tangerang Selatan naik 30%. Untuk perayaan Natal, harga tiket jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sebelumnya dijual Rp250.000 bakal mengalami kenaikan menjadi Rp280.000. Sementara harga tiket pada perayaan Tahun Baru disebut bakal kembali naik hingga Rp75.000 dari harga normal. Harga tiket bus yang mengalami kenaikan pada pekan ini tidak diimbangi dengan lonjakan penumpang yang hendak berlibur maupun merayakan Hari Raya Natal dan perayaan Tahun Baru di kampung halaman. Umumnya, sebagian warga memilih pulang kampung atau berlibur sejak dini guna menghindari terjadinya penumpukan penumpang dalam bus. Cuma sekali aja. Itu untuk Natal dan Tahun Barunya? Oh, naik lagi. Kalau untuk Tahun Baru naik berapa lagi, Pak? Naik kira-kira 30% kalau tidak salah. 30%. Mas, biasanya kalau pemesanan tiket itu kapan sih, Pak? Ya sehari-hari aja, tiap hari aja bisa dipesan. Terminal Tipe A Pondok Cabe Pamulang Kota Tangerang Selatan saat ini memiliki 36 agen PO bus yang melayani perjalanan antar kota antar provinsi. Untuk momen Hari Raya Nataru, Terminal Pondok Cabe setiap harinya memberangkatkan belasan armada bus, mulai dari jurusan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur hingga ke Bali. Haki Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten. Pemerintah pastikan kebutuhan pangan untuk Natal dan Tahun Baru 2025 dalam kondisi cukup meski mengalami cuaca ekstrim di penghujung tahun. Bahkan pemerintah berencana menghentikan impor komoditas beras, gula, dan garam konsumsi pada tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin pasokan pangan nasional dalam kondisi aman termasuk untuk keperluan Natal dan Tahun Baru. Zulkifli Hasan menyebut stok beras baik di Bulog, retail, dan pengecer dalam kondisi aman dan mencukupi, termasuk untuk menghadapi Nataru yang mencapai jumlah 8,5 juta ton. Zulhas juga memperkirakan pasokan pangan nasional tahun ini lebih baik dari tahun lalu, termasuk untuk produk perikanan, pertanian, hingga produksi garam. Rencananya, pemerintah tidak akan mengimpor gula untuk konsumsi pada tahun depan, mengingat stok yang mencukupi sekitar 1,4 juta ton dengan produksi diperkirakan sejumlah 2,6 juta ton. Beras kita nggak usah khawatir ya, beras kita ada 2 juta di Bulog, ada di masyarakat, ada di retail, pengecer. Totalnya kira-kira stok beras kita itu Bulog dan di masyarakat 8,5 juta lebih. Aman, udah. Nataru aman. Jadi Natal, Tahun Baru beras cukup, garam cukup ya. Edi Rahmayadi ajukan gugatan ke MK minta pasangan Bobi Surya didiskualifikasi. Nusantara Kini segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumampir, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pastian ini terus melaju.
Hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonnina di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Edi Rahmayadi, Hasan Basri Sagala, mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Sumatera Utara ke Mahkamah Konstitusi. Menurut kuasa hukum Edi Hasan, Yance Aswin, gugatan pasangan Edi Hasan didaftarkan ke MK pada Selasa malam. Yance menjelaskan, Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK dikarenakan adanya keterlibatan Partai Coklat di Pilgub Sumut demi memenangkan menantu Joko Widodo. Untuk itu, tim kuasa hukum Edi Hasan meminta MK mendiskualifikasi pasangan Bobi Surya pada Pilgub Sumut dan meminta pemungutan suara ulang. Pertama, secara jujur kita katakan, tolong Mahkamah Konstitusi diskualifikasi itu pasangan 01. Yang pertama. Yang kedua, kita minta PSU di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara. Kalau tidak, maka izinkan kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk 4 kabupaten yang terimbas banjir untuk dilaksanakan PSU. Dan kalau itu PSU, kami yakin masyarakat Sumatera Utara pasti akan memilih Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Dan insya Allah Gubernur Sumatera Utara periode 2025-2030 akan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, dan itu amanah masyarakat. Kita ke wilayah lain, Kabupaten Bogor menjadi daerah kedua dengan angka stunting tertinggi di Jawa Barat. Rabu siang, Pemkab Bogor meresmikan rumah cegah stunting di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keberadaan rumah cegah stunting ini bertujuan menekan angka stunting di daerah Bogor, diantaranya dengan memberikan asupan makan bergizi bagi anak balita maupun ibu hamil. Hasil survei menyebutkan angka stunting di Kabupaten Bogor merupakan kedua tertinggi dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat. Rumah chatting, ya, yang kedua, ya. Pertama kemarin kita di Taman Sari, dan sekarang yang kedua, dan besok hari Sabtu kita juga akan meresmikan di Lulir. Ini menunjukkan komitmen kami sebagai penjabat bupati untuk menurunkan dengan cepat angka stunting di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan di akhir tahun ini prevalensi stunting termasuk jumlah anak yang balita stunting bisa menurun dari angka yang sudah. Dari sorotan kriminal, seorang pelaku pencuri sepeda motor yang 4 kali berstatus residivis di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kembali ditangkap Satreskrim Polres Sumedang. Pelaku berinisial T terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas akibat melakukan perlawanan dan dalam pengaruh alkohol saat ditangkap di kawasan Jatinangor pada Rabu dini hari. Pelaku hanya bisa menahan sakit saat mendapat tindakan medis di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusuma, Sumedang. Usai mendapatkan tindakan medis, pelaku digiring petugas ke Mako Polres Sumedang untuk diinterogasi. Kasat Reskrim Polres Sumedang, Ibtu Uyun Saipul, mengatakan pelaku berinisial T merupakan seorang DPO dan 4 kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor. Di mana pelaku ini merupakan DPO pelaku ranmor juga, yang mana yang bersangkutan itu merupakan residivis sudah 4 kali melakukan. Didapat informasi dari masyarakat bahwa terhadap pelaku yang kita amankan ini juga sudah melakukan tanggal 8 kemarin melakukan pencurian kendaraan bermotor roda 2 jenis Vario
Kita sudah melakukan penyelidikan, didapat informasi yang bersangkutan sedang berada di daerah Jatinangor. Nah, akhirnya kita melakukan lidik terhadap keberadaan yang bersangkutan dari pengembangan informasi tadi. Dari Jawa Timur, Satreskoba Polres Trenggalek melumpuhkan pengedar narkoba dengan timah panas. Tersangka merupakan residivis yang telah dicari oleh polisi. Tersangka berinisial HW adalah warga asal desa Tasikmadu, Kecamatan Watu Limo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang harus duduk di kursi roda karena mendapatkan timah panas dari Satreskoba Polres Trenggalek. Tersangka merupakan pengedar sabu-sabu sekaligus residivis dalam kasus yang sama. Tersangka sempat memberikan perlawanan saat akan ditangkap polisi, sehingga polisi mengambil tindakan tegas dengan menembakkan timah panas ke kaki tersangka. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 10.000 sabu, pipet, skrup, dan uang tunai senilai Rp600.000 hasil penjualan narkotika. Tersangka yang kami amankan atas sebelah kami, itu betul namanya Hawi. Sempat mencoba melarikan diri atau? Sempat, dia memang residivis yang selama ini kami cari. Akhirnya kita temukan ada beberapa sedikit perlawanan, akhirnya berhasil. Menyulap limbah kompor minyak tanah menjadi kompor gas. Nusantara Kini segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Terapi yang kami andalkan hanya sebuah energi positif dan cinta kasih terhadap sesama. Sudah berobat ke dokter beberapa kali, disarankan harus operasi. Dikasih terapi 3 kali dan saya jalani, baru 2 kali itu saya udah merasa enak, udah sembuh gitu. Tidak dengan bedah, dengan isim-isim, jampe-jampe, jauh dari hal-hal kemusyrikan gitu. Datangkan cobalah power of soul. Saya yakin kalau kita betul-betul bermohon, insya Allah akan dijawab. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang, hanya di JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gedhe sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. However, the Supreme Court immediately suspended the 2 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Berawal dari keresahan melihat tumpukan kompor minyak yang tidak digunakan di sekitar lingkungan, seorang warga Dusun Kerajaan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, menyulap kompor-kompor minyak tersebut menjadi kompor gas dengan nilai jual yang tinggi. Berikut selengkapnya. Yogi Dulur Darmanto, 50 tahun, warga Dusun Kerajaan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, kang bisa ndadekaken kompor lengo gas dadi kompor gas kelawan rega kang dhuwur. Jere yane, ide iku mau metu tepake yani iki ngrasa sing serantan, deleng kompor lengo duwene rabine lan warga liyane hang numpuk ring mburi umiahe lan gudang. Teko barang sing kanggo iku mau, yani ngerancang kompor lengo dadi kompor gas. Sawise bisa nggawe kompor gas, yani langsung nawakaken yang warga lan cumpune akeh hang demen lan malah akeh pesenan. Malah ring tahun 2013, saulan yani iki bisa oleh untung sampai atusan juta mergo akeh pesenan kang yani terima. Kanggo rega kompor gas gawenan iku mau didol kelawan rega 450.000 rupiah. Naming kadung kompor digawa dewek ambi wong kang pesen mong dirgani 350.000 rupiah. Naming tepak ono pandemi COVID-19 ring saulan iyane mau nerima pesenan 10 kompor gas. Iku karena wis mangkat soro golek kompor lengo gas kang jenise hok lan bahan kanggo gawe kompor gas regane uga sering ganti-ganti. Dene Eka JTV. Indonesia versus Laos di laga kedua Grup B Piala AFF 2024 akan kami hadirkan usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mengapa harus memilih kapsul Ajaib Bio 99? Kapsul Ajaib Bio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi, sehingga tiap kapsul Ajaib Bio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Karena adanya berkat kapsul Ajaib Bio 99, alhamdulillah segala penyakit sembuh semua. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran gareng. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tourism, data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Saya lihatnya sisi positif saja. Ojo pindah channel tetap nang acara gak cuma cangkuran gareng cerdas berkualitas yo. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Timnas Indonesia bersiap melawan Laos dalam pertandingan kedua di Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta pada hari Kamis 12 Desember tahun ini. Skuad Garuda mengincar kemenangan besar untuk merebut juara Grup B. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berharap anak asuhnya bisa mendominasi jalannya pertandingan. Pasalnya, skuad Garuda memiliki waktu istirahat dan pemulihan yang singkat. Shin Tae-yong khawatir permainan Timnas Indonesia tidak maksimal karena mengalami kelelahan fisik. Ia juga berharap supporter bisa memenuhi Stadion Manahan untuk memberikan dukungan pada skuad Garuda. Sementara itu, menurut pengamat sepak bola Binder Singh, skuad Garuda berada di posisi aman di atas kertas untuk bisa mengalahkan Laos. Pelatih Shin Tae-yong juga bisa melakukan rotasi sejumlah pemain. Remeh Laos juga, Bos. Meskipun Laos ya kalau secara permainan memang di bawah Myanmar ya, tapi Laos ini kan juga nothing tulus. Apalagi sudah dihajar sama Vietnam 1-4 kan. Memang kalau di atas kertas hitung-hitungannya kalau Vietnam bisa membantai Laos 1-4 seharusnya kita juga bisa menang di kandang kita sendiri. Tapi kalau menurut saya yang diincar bukan gol. Yang diincar adalah 3 poin lagi supaya nanti lawan Vietnam sudah lebih tenang. Artinya bebannya tidak sebesar seperti sebelumnya. Kalau bisa menang lawan Laos artinya kan timnas kita sudah mendapatkan 6 poin. Jalan untuk lolos ke babak selanjutnya semakin terbuka. Nah, ini yang saya harapkan nanti lawan Laos akan ada rotasi. Nah, bisa juga nanti penjaga gawang juga dicoba, penjaga gawang yang lain. Di back juga mungkin akan ada perubahan. Ya, di tengah juga mau berikan kesempatan kepada pemain-pemain yang lain dan juga tentunya di depan karena depan ini. Pengamat sepak bola Binder Singh juga meminta skuad Garuda Muda tidak mudah terpancing emosi saat bertemu dengan Laos di Piala AFF 2024. Main kita ya seperti di pertandingan lawan Myanmar jangan terpancing emosinya, tenang saja. Kalian para pemain muda ya jangan khawatir ya karena semua supporter dari Timnas Indonesia itu di belakang kalian. Ya teman-teman, kita semua support mereka karena ini adalah kesempatan emas dan langka bagi mereka untuk bisa membela Timnas Indonesia senior di sebuah ajang internasional. Yang mereka akan hadapi adalah tim-tim lawan yang mayoritas adalah pemain-pemain yang usianya sudah matang. Yang mayoritas pemain-pemain itu mendapatkan menit bermain di klub mereka masing-masing. Tapi para pemain muda kita ini kan tidak semuanya
mendapatkan menit bermain secara reguler. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendukung langkah ofisial dari Timnas Indonesia yang melayangkan protes pada panitia Piala AFF 2024. Protes ini terkait sikap kasar pemain Myanmar terhadap Marcelino Ferdinand. Perilaku tidak sportif ditunjukkan oleh bek Timnas Myanmar Hein Pyo Win pada laga pertandingan pertama Grup B Piala AFF tahun ini saat Myanmar menjamu Indonesia. Pemain bernomor punggung 2 tersebut tampak dengan sengaja menendang bola ke bagian belakang kepala Marcelino yang sedang terkapar. Kejadian ini mendapatkan perhatian khusus dari ofisial skuad Garuda. Untuk mencegah insiden serupa terjadi, ofisial Timnas Indonesia melayangkan protes kepada panitia pelaksana Piala AFF 2024. Langkah ini juga mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menilai perlakuan kasar yang terjadi seharusnya bisa dihindari. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Kan sama-sama memberikan yang terbaik dan sebagai pemain profesional gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya saya sampaikan, saya mendukung. Saya bersama tim dan bersama pemain untuk memastikan hal-hal ini bisa dikurangi lagi. Timnas Indonesia mengawali Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis. Bertandang ke Myanmar, Indonesia menang dengan skor akhir 1-0. Pertandingan antara Myanmar menjamu Indonesia berlangsung di Stadion Tuna, Yangon pada Senin malam. Pertandingan berjalan cukup sengit dengan jual beli serangan dari kedua tim. Kesalahan di awal babak pertama membuat Indonesia nyaris kebobolan. Win Moe Aung menerima umpan akurat, namun sontekannya masih melenceng. Peluang pertama Indonesia baru terlahir pada menit ke-14. Sebuah umpan silang dari sisi kiri ditanduk Hoki Caraka di dekat tiang. Namun, kiper Aung Zinyingi masih mudah menangkap bola. Myanmar hampir mencetak gol saat tendangan penjuru dari sayap kiri disambut dengan sontekan di dekat tiang. Untungnya, Cahya Supriyadi mampu menghalau serangan tersebut. Skor bertahan 0-0 hingga turun minum. Pada babak kedua, Garuda Muda meningkatkan intensitas permainan. Hasilnya, di menit ke-76, Indonesia membuka skor melalui Asnawi Mangkualam. Dari lemparan ke dalam Pratama Arhan di sisi kanan, Rafael Struik menyambut bola dengan sundulan. Bola dihalau lini pertahanan Myanmar. Kemelut ini dimanfaatkan Asnawi untuk menembak bola ke sudut atas gawang. Kemenangan Indonesia atas Myanmar membuat skuad Garuda menempati peringkat kedua klasmen Grup B dengan perolehan 3 poin. Sedangkan Myanmar menghuni posisi keempat tanpa poin. Indonesia dijadwalkan menjamu Laos di pertandingan kedua pada 12 Desember mendatang. Sementara itu, Myanmar bertanding ke Filipina. Puluhan keluarga korban tragedi Kanjuruhan Malang mengikuti jalannya sidang permohonan restitusi atau ganti rugi terhadap keluarga korban. Sidang dihadiri sejumlah pegiat HAM yang kecewa karena tidak seluruh korban diakomodir dalam permohonan restitusi. Selasa siang, puluhan keluarga korban tragedi Kanjuruhan Malang menghadiri sidang permohonan penetapan restitusi tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka berharap anggota keluarga yang menjadi korban tragedi tersebut mendapatkan keadilan. Salah satunya Kartini, orang tua dari salah satu korban tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, saat kejadian tragedi Kanjuruhan, putranya hanya menonton pertandingan sepak bola sebelum tragedi terjadi. Dia berharap mendapat keadilan atas perkara yang menimpa putranya tersebut. Nah, kita juga kurang puas karena mereka itu pengayom masyarakat. Kenapa melakukan hukuman dalam seperti itu, dihukum dengan settingan itu? Kan tidak adil kan? Sedangkan anak-anak kita itu nggak salah, dia benar-benar nonton, dia benar-benar ada di tribun. Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengkritik permohonan restitusi terhadap terpidana tragedi Kanjuruhan yang tidak mengakomodir semua korban. Sebelumnya, dalam permohonan penetapan restitusi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengajukan 73 orang korban.
Padahal ada 135 nyawa dan ratusan korban luka lainnya. Selain jumlah korban, Kontras juga menyayangkan pihak-pihak yang diajukan sebagai termohon hanya berjumlah 5 orang terpidana. Padahal dalam aturan restitusi, kemungkinan untuk memasukkan pihak ketiga atau lembaga yang terlibat peristiwa pidana seperti institusi kepolisian, PT Liga Indonesia, baru hingga PSSI. Permohonan restitusi ini kan belum meliputi seluruh korban. Baru 73 dari 130 meninggal dan ratusan yang lain korban luka. Satu itu, yang kedua, pihak termohon yang dimohonkan oleh LPSK itu hanya 4 tersangka. Dan kita tahu dalam peristiwa ini kan melibatkan pihak-pihak lain, kelembagaan, ada kepolisian, ada PT LIB, ada PSSI dan seterusnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga diharapkan bisa membuka ruang agar korban yang belum tercakup bisa dimasukkan dalam gugatan restitusi. Juli Susanto, JTV Surabaya, Jawa Timur. Karena uang nggak dinoto. Manfaatkan area pekarangan menjadi lahan produktif selengkapnya. Usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Guna mensukseskan program pangan, Polsek Kota Pandeglang melalui Babin Kamtipmas mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan lahan kosong menjadi area produktif untuk ditanami sayuran. Hal tersebut demi mendorong masyarakat mengalihfungsikan pekarangan menjadi lahan produktif. Sejumlah warga Kampung Kuranten, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, memanfaatkan lahan kosong di sekitar pekarangan rumah untuk ditanami berbagai macam jenis sayuran, mulai dari tomat, cabai, palawija, dan buah-buahan. Dengan dukungan moral dari Polsek Pandeglang melalui Babin Kamtipmas, warga dirangkul untuk bekerja untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain menghasilkan produk pangan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Babin Kamtipmas Polsek Kota Pandeglang, Bribka Teguh Prabowo mengatakan, program ini selaras dengan visi dan misi Presiden untuk mendorong kemandirian bangsa melalui peningkatan produksi makanan bergizi di masyarakat. Polri datang dan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas tanaman di pekarangan, di rumah masing-masing agar bisa memenuhi kebutuhan tanaman bergizi, terus untuk makanan bergizi agar negara kita tidak impor dari luar negeri, bisa memenuhi di dalam negeri, swasembada pangan, program dari Presiden
Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ketahanan pangan diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan. Yusef Kurnia, Jawa Pos TV, Pandeglang, Banten. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara Kini hari ini. Saya Puri Anindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.